Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita. Kita harus melakukan taubat ekologis. Melihat apa yang terjadi di Sumatera belakangan ini, jujur saja, hati rasanya sesak. Banjir bandang, longsor, rumah-rumah yang hanyut dan saudara kita yang menderita. Seringkali saat bencana datang, kita buru-buru bilang, ini cobaan atau ini takdir Tuhan. Tapi benarkah Tuhan sekejam itu atau jangan-jangan kitalah yang memaksa alam untuk memusuhi kita? Aku teringat satu istilah yang pernah disampaikan Paus Fransiskus, taubat ekologis. Singkatnya yang aku pahami, taubat ekologis bukan cuma soal buang sampah pada tempatnya. Ini soal mengubah mental. Dari mentalitas penguasa yang memeras alam, menjadi penjaga yang merawatnya sebagai titipan Tuhan. Paus mengingatkan kita, krisis lingkungan itu satu paket dengan krisis sosial. Jeritan alam adalah juga jeritan orang miskin. Ketika alam rusak, siapa yang paling menderita? Saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang rumahnya di pinggiran sungai, yang tak punya pilihan selain bertahan di tanah yang rawan bencana. Cak Imin pun pernah menyinggung soal tobat ekologis ini ketika debat capres terakhir. Terinspirasi dari Paus, dia juga mengaitkan dengan kutipan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kita harus ingat bahwa Quran menyatakan zuharul fasad fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Tuhan membiarkan kita merasakan akibatnya bukan karena dia jahat, tapi agar kita sadar, agar kita tobat. Beberapa minggu yang lalu, pas Jumatan, aku seperti disentil oleh isi khotbahnya. Khotibnya bilang begini, Allah itu menurunkan hujan sebagai rahmat, tapi Allah tidak menurunkan hujan beserta plastiknya, tidak beserta sampahnya. Kalau dipikir-pikir, hujan itu memang berkah, tapi kenapa jadi musibah? Karena saluran airnya kita sumbat, karena daerah resapannya kita beton. Di balik kalimat klise, ini bencana alam, kita lupa bercermin. Lihat hutan di Sumatera dan Kalimantan, hutan yang dulu jadi spons penahan air, kini diubah ugal-ugalan jadi kebun sawit. Rumah satwa luluh lantak karena pembalakan liar. Alam dilukai secara sengaja demi keuntungan segelintir orang rakus, tapi celakanya bencananya dibagi rata ke rakyat kecil. Akibatnya, kita dipaksa pasrah, menunggu giliran kapan bencana datang ke rumah kita. Padahal kita bisa mengurangi dampaknya, kita bisa mengerem kerusakannya. Tapi, tobat ekologis individu saja tidak cukup kalau tobat struktural tidak terjadi. Semua nggak akan terlaksana kalau pemerintah tidak totalitas. Kita butuh penegakan hukum tanpa pandang bulu buat perusak hutan. Kita butuh tata kelola lingkungan yang transparan, bukan yang diakal-akali di balik meja. Dan tolong kurangi komunikasi pejabat yang aneh-aneh atau nggak jelas saat rakyat sedang tenggelam. Buat saudara-saudaraku di Sumatera, doa kami menyertai kalian. Dan buat kita semua yang masih aman, yuk mulai tobat ekologis dari diri sendiri, sambil terus berisik menuntut kebijakan yang pro lingkungan. Karena bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu kita. Saya Angga Wahyudi, sampai jumpa.